Association Calcio Milan atau AC Milan dan Internazionale Milano. Siapa yang tak kenal dua raksasa dari Italia tersebut? Dua klub besar penuh sejarah. Dua nama besar yang selalu berseberangan. Dua warna yang tak pernah bisa bersatu. Merah hitam dan biru hitam. Namun ada satu hal yang membuat pertarungan dua klub ini berbeda dari yang lain. Meski memiliki rivalitas yang alot di lapangan, mereka tinggal di rumah yang sama. Ya, stadion yang legendaris itu, San Siro, atau yang juga dikenal dengan nama Giuseppe Meazza. Faktanya, baik San Siro maupun Giuseppe Meazza adalah satu stadion yang sama. Dengan kata lain, AC Milan maupun Inter Milan harus berbagi stadion dalam menjalani kompetisi di setiap musimnya. Kondisi ini terjadi dikarenakan stadion tersebut dimiliki pemerintah kota Milan. Itu artinya mereka sama-sama menyewa stadion kepada pemerintah daerah di sana. Dalam persepakbolaan Italia, ini umum terjadi. Tentunya bukan hanya Milan dan Inter, tetapi juga ada klub AS Roma serta Lazio yang berbagi stadion Olimpico, stadion Luigi Ferraris yang dipakai Genoa dan Sampdoria, serta San Siro yang dibagi Milan dan Inter. Milan dan Inter adalah klub besar dengan basis supporter yang fanatik. Lalu mengapa sampai saat ini AC Milan maupun Inter Milan masih setia berbagi stadion tersebut? Mari kita sedikit ulas bersama. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya, Hyperbola Mania. Klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. San Siro, salah satu stadion paling legendaris di dunia sepak bola, pertama kali dibangun tahun 1925. Proyek ini digagas oleh Piero Pirelli, yang waktu itu menjabat sebagai presiden AC Milan. Awalnya, stadion ini punya nama keren, Nuovo Stadio Calcistico San Siro. Pembangunannya selesai pada 15 September 1926, dan 4 hari kemudian, stadion langsung dibuka untuk umum. Menariknya, laga pertama yang digelar di sini langsung derby panas. AC Milan melawan Inter Milan. Hasilnya, Milan harus mengakui keunggulan Inter dengan skor 3-6. Meski awalnya jadi markas resmi AC Milan, perjalanan San Siro nggak selalu mulus. Pada tahun 1935, Rossoneri mengalami krisis keuangan. Akibatnya, stadion kebanggaan itu terpaksa dijual ke pemerintah kota Milan. San Siro bukan cuma stadion biasa guys. Dari waktu ke waktu, stadion ini juga terus mengalami perubahan. Pemerintah kota Milan bahkan menambah kapasitasnya jadi 55.000 kursi dan membangun 4 kurva alias penghubung antar tribun, supaya penonton bisa lebih mudah menikmati pertandingan. Nah, disinilah cerita jadi makin menarik. Awalnya, San Siro itu murni kandang AC Milan. Tapi pada tahun 1947, Inter Milan akhirnya ikut pindah dari markas lamanya di Arena Civica dan menjadikan San Siro sebagai rumah mereka juga. Uniknya lagi, Inter Milan lebih sering menyebut stadion ini dengan nama Giuseppe Meazza. Kenapa? Itu bentuk penghormatan mereka kepada sang legenda klub, Giuseppe Meazza. Nama stadion itu sebenarnya dipakai sebagai bentuk penghormatan buat legenda besar Inter Milan, Giuseppe Meazza. Beliau lahir di Milan 23 Agustus 1910 dan pernah bawa timnas Italia juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut, tahun 1934 dan 1938. Keren banget kan? Gak cuma itu, Giuseppe juga sukses banget bareng Inter Milan. Dia menangin 3 kali Scudetto Serie A dan bahkan pernah jadi top skor Serie A di 3 musim yang berbeda. Bayangin betapa hebatnya beliau di masanya. Nah, soal stadionnya sendiri, meskipun dipakai bareng sama AC Milan dan Inter Milan, ternyata fans gak ribut soal nama. Fans AC Milan tetap menyebut stadion itu San Siro, sedangkan fans Inter lebih sering bilang Giuseppe Meazza. Jadi, ya udah jalan bareng aja, masing-masing bangga dengan sebutan sendiri.
Sampai detik ini, keduanya masih bersama-sama menyewa stadion yang dimiliki kota Milan itu. Demi menghindari bentrok jadwal, Inter dan Milan tak pernah menggelar laga kandang di hari yang sama. Tahun 2019, Inter dan AC Milan ngumumin rencana gede banget. Mereka mau bangun stadion baru dengan kapasitas 60.000 penonton bareng arsitek terkenal dunia, Populus. Keren kan? Tapi ternyata nggak semulus itu. Wali kota Milan, Giuseppe Sala, bilang kalau San Siro harus tetap berdiri setidaknya sampai Olimpiade musim dingin 2026. Masalahnya nggak berhenti di situ. Komisi Warisan Budaya Regional Lombardia juga turun tangan. Mereka nyebut kalau beberapa bagian San Siro, terutama tribun baratnya, punya nilai sejarah tinggi dan wajib dilindungi Undang-Undang Warisan Italia. Jadi, rencana buat ngebongkar total stadion itu langsung ketahan di jalur hukum. AC Milan dan Inter Milan, dua raksasa dengan sejarah penuh rivalitas, ambisi, dan kebanggaan. Namun, di balik semua itu, mereka berbagi rumah yang sama, stadion yang sama, dan cinta yang sama terhadap sepak bola. Inilah keindahan Derby della Madonnina, sebuah persaingan sengit di lapangan, tapi tetap satu keluarga besar dalam satu kota, satu stadion. Rivalitas boleh panas, tapi semangat sepak bola selalu jadi pemersatu. Forza Milan, Forza Inter. Terima kasih banyak. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next time Hyperbola Mania.